Dia yang seperti Yesus, berambut gondrong sampai ke pundak, bercelana jeans dan juga jaketnya, berdiri dan menengadah ke langit. Dia bilang, "Tuhan, aku ini milik-Mu dan mengabdi kepada kehendak-Mu. Semua tindakanku aku serahkan ke dalam tangan-Mu melewati alam dan kehidupan." Lalu dia yang seperti Buddha menuangkan semangatnya ke dalam telinga alam semesta dan berkata, "Alam, lepaskan aku dari kotak-kotak kebudayaan yang menjadi beban kehidupan ini. Getarkan seluruh tubuh dan jiwaku agar aku dapat berkata, Tuhan tidak buta." Mendekati alam, mereka mendekati kehidupan, mereka mulai meragukan nilai-nilai yang sudah mapan. Mereka mulai meragukan nilai-nilai yang sudah mapan. Mereka mulai meragukan nilai-nilai yang sudah mapan. Nah, Sobat Budaya, baru saja saya memutar lagu yang ekspresif, yang menyuarakan jeritan batin yang dalam, yang merupakan potret dari kehidupan pada waktu itu, ya, menghayati lirik lagu ini yang berjudul Mereka Mencari Tuhan, diciptakan dan dinyanyikan oleh Bram Makahekum dari kelompok kampungan sekitar tahun 1976-1977. Nah, sama seperti ketika kita menyoroti keadaan religius masyarakat, yaitu para milenial di tengah-tengah modernitas, di tengah kemapanan muncul kebosanan. Mereka mulai mencari jawaban terhadap situasi yang dialaminya. Kemudian memiliki pandangan filosofis yang kemudian meyakini bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Manusia tidak dapat mengetahui atau tidak dapat mengambil kesimpulan tentang keberadaan Tuhan sebagai kebenaran absolut. Dalam kejawen atau dalam sastra Jindra disebut Tuhan tan kena kinaya apa, Gusti tan kena kinaya apa. Pada beberapa penelitian tentang pemahaman kejawen, sesungguhnya kata tan kena kinaya apa itu merupakan keyword atau kunci dari suatu konsep ketuhanan yang Maha Esa atau yang melampaui apapun, beyond, ya, tidak dapat dikatakan atau bersifat maha. Tidak bisa digambarkan seperti apa kecuali dengan rasa, merasakan. Welas asih Tuhan itu hanya bisa dirasakan. Pandangan filosofis tentang tan kena kinaya apa ini berkembang juga dalam masyarakat di zaman modern ini. Nah, sehingga bisa memberikan beberapa nilai positif bagi yang suka merenunginya. Di antaranya adalah seorang akan punya jiwa yang toleran atau menghargai pandangan orang lain karena meyakini bahwa
kita ini terbatas. Manusia memang memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga memiliki perbedaan cara berpikirnya dan memaklumi. Nah, kedua, biasanya orang-orang ini juga memiliki kerendahan hati karena mengakui keterbatasan tadi. Jadi tidak ingin mengklaim bahwa jawaban itu pasti benar, bahwa inilah keberadaan Tuhan. Ya kemudian juga mereka ya teman-teman kita ya anak-anak milenial ya itu punya kuriositas yang tinggi, punya keinginan tahu yang tinggi, artinya kemampuan untuk mencari jawaban itu juga terus saja. Membaca buku, melakukan ini, melakukan yoga, melakukan meditasi, dalam posisinya yang tidak terikat pada keyakinan dan atau dogma tertentu. Mereka lebih bebas untuk mencari jawaban yang sesuai dengan pandangan dan pengalamannya. Mungkin ini pendapat Søren Kierkegaard, seorang filsuf yang banyak membahas tentang teisme agnostik, bukan ateis ya, menyoroti gejala ini, yaitu oleh karena manusia melibatkan pencarian pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang makna kehidupan dan keberadaan Tuhan, maka manusia selalu terkait dengan aktivitas spiritual karena alasan intelektual. Sementara yang lain mungkin karena mengkritisi pandangan budaya dan pengetahuan yang mapan tentang ketuhanan. Pengetahuan sebagai keyakinan yang dibenarkan. Sehingga ketidakpuasannya menjadi bagian dari pencarian spiritual mereka. Dan ini berkembang di dunia milenial, seluruh dunia, tidak hanya di negara Indonesia. Yaitu banyak orang-orang sebagai spiritual seeker. Dalam perjalanan mencari kebenaran itu membuat terbuka terhadap hal-hal mistik. Mereka lebih lekat dengan hal-hal yang mistis, spiritual, religiusitas, dan juga mendekat pada alam. Jadi alam semesta dan kehidupan ini ternyata tetap akan menjadi bukunya, buku sucinya istilahnya. Di dalam sastra Jendro juga sastra Harjendro, tulisan dunia, tulisan semesta, Dewa Indra, apa yang kita lihat tulisan, itu menjadi satu pedoman atau satu ajaran yang membuat kita melakukan pangruating diu, melakukan satu perawatan atau membuat kita menjadi beradab, membuang hal-hal yang biadab. Nah, kemudian juga mereka itu terhadap hal-hal yang di luar pemahaman logis seperti metafisika ya, mencari hakikat dari segala yang ada. Supranatural, sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam atau berada di atas atau di luar alam yang bisa disebut sebagai kegaiban. Maka meditasi, yoga, wisata spiritual ke gunung-gunung, lembah, pantai untuk tafakur merebahkan semua persoalan ke dalam perenungannya itu dilakukan. Meditasi merupakan aktivitas yang paling populer dan digemari. Jika kemarin pada ngasah batin ke-9 ya, saya jelaskan metode meditasi yang mudah, yaitu dengan menyatukan 3 kesadaran atau kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran raga untuk bertriwikromo, untuk menyatu ya. Maka saya akan mengulangi sedikit singkat tentang praktiknya bagaimana. Jadi yang pertama adalah kita menggosok-gosokkan tangan. Ini simbolis dari menyeimbangkan energi.
Bopo, Biung, kanan kiri ya, Im Yang ya, gosok-gosokan ya, energi positif, energi negatif, terus gosok-gosokan sampai cukup panas, kemudian seolah-olah dibasuhkan ke seluruh tubuh. Di sini dimulai dengan satu keseimbangan energi, keharmonisan energi. Ya. Kemudian karena kita mengakui adanya Tuhan, keberadaan kita, maka kita melakukan sembah luhur itu di atas kepala ya, sembah luhur Gusti Kang Maha Kuwasa, sembah cipta Bapa Biung, kakek nenek lan guru-guruku. Nah, ini adalah menghargai kita dilahirkan oleh siapa dan dibentuk karakternya oleh sang guru siapa. Kemudian sembah Jojo. Sembah Jojo itu adalah menyembah diri kita sendiri. Guru sejati, hati nurani, itu kita sembah, kita hargai. Ya, kemudian kita juga melakukan satu pengakuan keberadaan diri kita di alam semesta ini. Aku iki urip-uripku cahyaning Gusti Allah. Saya ini hidup, hidupku adalah cahaya dari Tuhan. Ya. Maka aku memiliki raga. Saya ada mempunyai raga. Dan saya mempunyai nama untuk membedakan si A, si B, si C. Itu kita sebut nama kita. Misalnya Amir, nama kecil kita, nama lahir kita, ya kita sebutkan. Nah setelah itu kita duduk yang nyaman dengan tangan ditaruh di paha juga boleh, atau kalau kita dalam keadaan kurang sehat ya kita tiduran nggak apa-apa. Kemudian kita mulai melakukan pernapasan, tarik napas, keluarin dari mulut, tarik napas dari hidung, keluarin dari mulut dan lidah ditekan ke cetak, jatuh seti. Nah itu pernah saya terangkan, jatuh seti itu di ngasah batin ketiga kalau nggak salah. Apa itu misteri dari jatuh seti. Nah kemudian dengan demikian tarik napas itu kita merasakan tubuh kita dari jempol kaki kedua kiri kanan, kemudian seolah-olah ada energi yang naik terus sampai dengkul, sampai paha, sampai pelanangan, sampai perut, sampai dada, sampai tenggok, leher, terus sampai akhirnya di kepala muter dan di ubun-ubun muter ya. Itu kita rasakan sehingga itu merupakan satu tingkat awal dari Triwikromo. Nah, ketika sudah merasakan semuanya ya, pikiran dilepas saja. Tidak ada orang bisa mengosongkan pikiran gitu loh. Kadang-kadang kita mendengar, wah meditasi harus belajar mengosongkan pikiran. Tidak. Pikiran biar berkelana kemanapun juga dengan sepuas-puasnya. Kemudian nanti upayakan untuk mengikat pikiran itu dengan penyatuan rasa kembali gitu loh. Nah caranya yaitu ditarik napas sambil mata kita mengamati ujung hidung sambil menarik napas, keluarin napas, sehingga kita kembali lagi menyatu dengan ketiga kesadaran itu. Ya, mata memandang ujung hidung itu sering disebut di dalam bahasa Jawanya mandeng pucuking grono, madep mantep marang Kang Murba Wisesa. Jadi semua itu diarahkan kepada Tuhan. Jangan salah gitu loh. Kadang-kadang kita ini didiskreditkan setan, jin, menyembah ini dan sebagainya. Itu tidak, kita bukan itu. Kita selalu ingat kepada Gusti Kang Murba Wisesa. Nah, pikiran yang lantur bebas kemana tadi, itu sering merupakan transformasi spiritual. Apa itu transformasi spiritual? Itu adalah proses perubahan terjadinya individu dalam kemampuan manusia menerima sinyal
dari ubun-ubun, ya, itu kemudian masuk ke gati pikir, ya. Jadi hal ini melibatkan kemudian kemampuan kita untuk menerjemahkannya. Jadi catatan perjalanan proses transformasi spiritual itu adalah merupakan sensasi-sensasi. Bahkan bisa dinyatakan halusinasi jika mewujud dalam satu bentuk figur misalnya. Nah, yang muncul pada saat seseorang itu bermeditasi. Nah, kadang merupakan sebuah informasi yang nanti menjadi kasunyatan atau kenyataan. Jadi sensasi-sensasi ini di dalam sastra Jendro itu sering disebut dengan istilah ndoro-dasih, ya, atau pertanda-pertanda. Jadi semua apa yang mendapatkan sinyal dari meditasi ini walaupun bukan tujuan utamanya untuk meditasi, tetapi tangkaplah sinyal-sinyal itu dan cobalah dengan menerjemahkan. Jadi kenyataan bahwa gambaran atau yang didapat saat meditasi itu berupa seperti pikiran yang lantur, ya, itu kadang-kadang akan ada sinar kecil yang datang menuju ke cipta kita. Nah, gitu. Biarkan saja, bebaskan saja. Gitu. Kemudian kadang-kadang ada bayangan seperti kupu-kupu, ya, di dalam meditasi kita, ya, kupu-kupu mendekat. Gitu. Itu sebetulnya informasi, sinyal informasi. Misalnya kalau kita sadari, itu ternyata 1-2 hari kemudian itu datang tamu spesial. Misalnya orang yang sudah lama nggak ketemu, atau orang yang memang kita inginkan ketemu, itu tiba-tiba bertamu. Nah, kemudian juga kadang-kadang dalam keadaan yang kita tuh pikiran ngelantur tadi, itu terjadi transformasi spiritual yang mewujud gambar, misalnya katakanlah manggis di depan kita. Manggis yang sudah dibuka, buahnya yang ranum putih, ya. Nah, itu kasunyatan, itu informasi. Ternyata beberapa hari kemudian mendapatkan rezeki yang cukup signifikan, cukup besar. Tidak rezeki-rezeki biasa. Misalnya tiba-tiba ditawarin proyek misalnya. Itu terjadi. Jadi meditasi itu, sinyal-sinyal yang didapat itu sebetulnya juga merupakan informasi. Ya. Nah, tadi mendapat rezeki besar, kemudian saat kita meditasi kok seperti melihat kerumunan orang banyak di depan rumah atau di tetangga kita misalnya. Oh, ternyata benar ada kematian besoknya, ada yang meninggal. Nah, jadi itu informasi. Nah, itulah kemudian leluhur kita sering membuat primbon-primbon atau semacam tafsir mimpi lah, ya. Nah, itu merupakan catatan dari hasil bermeditasi atau empirisme dari mimpi-mimpi. Akan tetapi tujuan meditasi bukan menangkap sensasi-sensasi saja. Itu hanya sampingan yang selalu menyertai. Nah, yang penting adalah bagaimana kita tetap triwikromo untuk menemukan alam padang kang tanpa winatesan. Memasukin satu alam yang terang, tidak tiada dasar bawah, tiada atas, atap atas, tiada tembok-tembok penyekat, terang, dan kita masuk alam padang kang tanpa winatesan. Nah, alam padang kang tanpa winatesan itu di dalam istilahnya sering disebut enlightenment atau pencerahan. Nah, selamat bermeditasi, tidak perlu memasang target untuk menemukan alam padang kang tanpa winatesan, sambil melatih kepekaan untuk menerjemahkan sensasi-sensasi. Maka latihlah terus meditasi. Nanti akan mendapatkan banyak sekali nilai-nilai yang sangat berharga yang tidak sama dialami oleh semua orang.
Demikian pembahasan saya. Mohon maaf jika tidak berkenan, dan kita coba nanti uraian-uraian saya berikutnya. Salam budaya, Rahayu. Mereka mencari Tuhan, mereka mendekati alam, mereka mendekati kehidupan, mereka mulai meragukan nilai-nilai yang sudah mapan. Mereka mulai meragukan nilai-nilai yang sudah mapan.